belain dia. Coba kita cek dulu duitnya ada nggak kira-kira. Makanya saya berani sumpah demi Allah saya nggak pernah nyopet. Bapak curiga sama dia, tapi kan mana dompetnya nggak ada loh Pak. Saya Pak dilempar apa jalan? Dilempar kemana coba cari makanya bapak saya. Makanya bapak coba cari. Dilempar kemana? Aku nyari Norman. Sabar dulu, Pak, sabar dulu. Jangan diambil, jangan diambil. Mas, tolong Mama. Jangan. Mau ngapain Ibu dibakar nih? Jangan. Jangan. Ibu. Kasih tahu. Lupa ya, anak kecil. Jangan diambil. Jangan. Ya, ini sekarang kita akan membantu klien kita namanya Ibu Eni. Dia ini mantan copet katanya ya. Dan kita ada namanya Ibu Eni. Dia ini udah kebingungan nyari anaknya kemana-mana tapi nggak ketemu juga. Ya sebenarnya sih tidak mau diekspos. Cuman dia udah ikhlas, udah ya dia pasrah. Dia benar-benar pengen hijrah banget dan pengen mencari anaknya namanya Wita. Seorang ibu yang pengen mencari anaknya. Udah lama anaknya ini kurang lebih 2 tahun. Gak ada kabar sama sekali, bayangin. Wita ini dulu juga katanya mantan copet, tapi udah hijrah duluan. Nah sekarang Ibu Eni sempat nyesel ya, karena pernah diajak anaknya hijrah, tapi nggak pernah mau. Malah ngusir dia. Malah diusir, dan sekarang dia pengen nyari anaknya. Asal aja apa nih? Umurnya kurang lebih 10-12 tahun. Dia nangis, dia panik, dia minta tolong. Pak, tolong, Pak. Ibu saya, Pak, ibu saya. Ah, kenapa, Dek? Kenapa, Dek? Coba. Hah? Mama kamu kenapa? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Mana mama kamu? Kenapa, mama kamu kenapa? Tolong saya, Mas, tolong saya. Ibu saya, ibu. Dia panik, dia lari sekenceng-kencengnya di situ. Kita ikutin di situ dan ternyata mana mama kamu? Gimana? Mana kamu? Kita ngeliat di situ ada seorang ibu-ibu dikeroyok sama masa di situ, mau dipukul, mau dihajar di situ. Pak, sabar dulu, Pak, sabar. Sabar, Pak, sabar. Kenapa, Pak? Kenapa? Ini Pak, dia turun dari angkot copet. Hah? Dia turun dari angkot copet dia Pak. Aku nggak pernah nyopet demi Allah. Demi suami, bukan demi suami. Emang Mana tadi aku lihat, tapi dompet aku nggak ada. Kenapa ibu itu kok nyopet atau maling? Warga di situ marah, warga di situ ngamuk. Sebentar, Pak, sebentar, Pak, sabar dulu, Pak, sabar. Ibu nyopet, Ibu. Ini Bu Eni ya? Ibu nyopet? Ini Bu Eni. Oh, Ibu Eni, Masya Allah. Coba dia. Ibu Mas, tadi dia begitu keluar dari angkot, dompet saya hilang. Tadi kamu yang diangkot. Pak, sabar dulu, Ibu, sabar. Bapak, iya, sabar. Ternyata warga di situ ngerasa dia ini pencopet, dia ini maling, berkali-kali maling barang-barang mereka, berkali-kali nyolong barang-barang mereka. Makanya mereka ini gerah, ngamuk, jenuh, akhirnya mereka mau menghakimin perempuan itu. Kejadiannya waktu diangkut apa tadi? Dia turun tadi aja Pak penumpangnya. Lagi bukan dia. Coba dicek kan, tapi nggak ada. Ada nggak dompetnya? Coba kasih tahu Ibu. Berdiri. Ibu berdiri. Cek Pak, kalau copet cuma copet. Ya Pak, tapi kan Bapak nggak ngeliat secara langsung. Bapak lihat nggak? Bapak lihat nggak? Pak. Jangan. Sabar dulu Pak, saya bukannya belain dia. Coba kita cek dulu duitnya ada nggak kira-kira. Coba Feli cek dulu, cek badannya. Coba Ibu ngaku. Pak, bentar, Pak, Ibu ngaku. Sabar. Ibu beneran ngaku. Makanya saya berani sumpah
Allah, saya nggak pernah nyopet. Pak, tetap tadi karena diangkut dia, Pak. Iya, tapi kan kita lihat dulu Pak. Kalau misalkan emang dia nyopet kan biasa. Bapak, jangan, Pak. Bapak sabar dulu. Iya, saya tahu. Bapak curiga sama dia, tapi kan mana dompetnya nggak ada loh Pak. Loh, bisa aja, Pak, dilempar apa dia, Pak? Dilempar kemana? Coba cari, makanya Bapak cari. Makanya Bapak coba cari. Dilempar kemana? Jangan dorong-dorong begitu Pak, nggak boleh. Nggak boleh dorong-dorong dong kayak begitu Bapak ini. Nggak boleh dorong-dorong, kasihan ini Pak. Pak, kalau emang dia, ini kan bisa kita langsung masukin ke polisi. Kita kan media juga Pak. Sabar dulu Pak, kalau emang ada nanti kita kasih, kita lapor polisi juga. Jadi Pak, nanti kalau ada nanti kita kembaliin Pak dompetnya Pak. Ambil kita proses. Pak, jangan Pak, sabar Pak. Nggak ada Pak, sabar, jangan Pak. Ini anaknya kasihan Pak. Ini dia minta tolong sama kita Pak. Kalau misalkan dia, ini Pak dipikirnya copet, cuman kan tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Barangnya juga dompetnya nggak ada. Mana coba Bapak? Bapak bilang copet mana? Hah? Maaf ya, jangan ribet ini ya. Mana buktinya juga nggak ada. Tetap saya nuduh dia. Kalau memang dia ada berhutang dengan Udah, Pak. Nanti kalau emang dia nanti saya balikin dompetnya Pak. Ya kita cek dulu Pak, Udah Pak. Ya nanti kalau ada nanti kita akan sampai kita balikin Pak dompetnya. Pak nanti kalau ada kita balikin dompetnya Pak. Ya. Udah Bapak pergi Pak. Bener Ibu ya, nggak ngambil sama sekali. Enggak, aku enggak. Demi Allah. Iya demi Allah, Mas Mandar. Berarti mereka mengada-ngada. Oke, itu berani. Bener itu nggak bohong sama sekali. Bu. Tadi saya lewat rumahnya berantakan Bu. Kenapa? Berantakan. Nggak tahu kayak ada. Maling rumahnya Ibu ini. Astagfirullahaladzim. Ayo Bu, langsung. Sama sini. Ibu ini langsung pamit, dia nggak ngomong sama kita semuanya, dia langsung lari kenceng-kencengnya. Ibu saya, mas rumah saya kemalingan. Astagfirullahaladzim, kok dibiarin Pak? Kenapa ini Pak? Astagfirullahaladzim, kenapa ini Ibu ceritanya kenapa? Dia, bukannya Ibu ini tadinya copet ya? Kok sekarang rumahnya kemalingan? Astagfirullahaladzim. Maling ini copet dimalingin. Berarti kan hukum karma ini. Astagfirullahaladzim Ibu. Kenapa tadi ceritanya ada yang mukul atau apa? Ini pasti ada yang mukul deh. Pas Bapak sama Ibu datang sini nggak ada, dia udah pingsan. Ya Allah. Bantu ini dong Pak, bantu ini dong, jangan diem aja. Ya ayo tolong bantu dong, ayo. Rumahnya kemalingan, di situ barang-barang banyak yang diambil dan di situ ternyata ada ibunya, neneknya tergeletak di situ nggak sadarkan diri. Ayo Pak, bantu Pak. Kasih nawas buatan ya. Ayo bantuin dong. Allahu Akbar. Akhirnya kita berkali-kali bangunin neneknya nggak bisa-bisa, kita gotong, kita bawa ke rumah sakit terdekat. Ayo kita bawa ke rumah sakit terdekat. Jangan sampai neneknya ini tidak tertolong. Kenapa ini? Bapak tadi nggak ngeliat Pak, kenapa tadi Pak? Bapak nggak ngeliat sama sekali ya? tiba-tiba masuk Ibu ini udah udah sampai aja. Astagfirullahaladzim, ini sampai kayak gini Pak, angkat aja badannya nggak sekuat tenaga Pak. Ya, Pak. Satu hari, 2 hari kemudian, tiba-tiba Ibu Eni ini nelpon tim kita. Dia bilang dia pengen melanjutkan pencarian. Setelah pencarian pertama, Ibu Eni ini bilang dia pengen mengajak datang ke tempat di mana anaknya kerja. Hai, Ningsih. Anak gue kemana lo umpetin?
Ibu Eni ini langsung turun dari mobil, dia lari sekenceng-kencengnya teriak-teriak sama Ibu Ningsih. Anak lu di mana? Gue nggak tahu. Lu sendiri nggak bisa jagain anak gue ya. Asal lu sia-siain tahu, anakku si sendiri ya. saudara lu, si Ratna, dia ngomong sama gue kalau lu yang ngumpetin anak gue. Lu tahu nggak sih? Makanya Sabar anak dulu. dijagain Mas, sama Mas, jangan Mas, sia-siakan. Iya, Salah sabar sendiri ya, dulu Ibu, sabar dulu. Saya Bisa nggak nggak? tahu anak kamu di mana. Saya nggak tahu. Ya. Lu yang ngumpetin. Lu ngumpetin anak gue. Ibu, 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 udah, Ibu, udah. Udah, jangan Ibu, 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 Ibu. jangan Ibu, udah, Ibu, cepat. Udah, jangan ribut. Iya, Ibu, Saya sabar nggak dulu. mau ada di. Pergi. Saya nggak mau. Iya, Ibu. Iya, Ibu, kita minta maaf, kita mau tanya aja. Bentar Ibu. dulu. Ini nggak benar tau Saya nggak? benar, saya nggak tahu. Kalau saya tahu saya kasih tahu. Jangan bohong ya. Uwi saya udah anggap seperti anak saya sendiri, tapi saya nggak tahu sekarang dia ada di mana. Tolong cari sendiri, silakan pergi dari sini. Saya nggak mau. Ya satu ya. Saya nggak mau tahu. Awas lu bohong. Pergi, Iya, pergi, kita pergi. mau ngomong baik-baik, kita tolong bisa nggak? Ini kan namanya Ibu pasti khawatir sama anaknya. Saya nggak tahu. Bener, Uwi Ibu itu nggak anak tahu. baik. Ibu sia-siakan anak ibu sendiri. Ya ternyata Ibu Nisi juga nggak tahu di mana Wi berada. Ibu Nisi juga kebingungan. Jadi ibu harus tanggung. Hati-hati lu sendiri ngomong ya, akibatnya. hati-hati lu ngomong. Udah Mbak, sabar Mbak, Udah, sabar Mbak, Ibu sabar. Saya sabar nggak tahu. dulu Ibu, Tolong sabar pergi, dulu. tolong pergi. Saya nggak tahu. Benar, saya nggak tahu. Nggak mungkin Ibu pernah dengar dari temennya atau siapa, dari atau si mungkin dia Ratna. pernah ngomong sendiri. Iya, itu Ibu dari Ya. Ratna katanya Ibu ya. Dia Coba, nggak pernah coba bilang Ibu apa-apa jujur sama saya Ibu. nggak tahu. Saya nggak tahu, benar saya nggak tahu. Tolong pergi Mas dari Bandar sini. gimana? Saya kerja di sini, saya nggak enak ya, tolong ya. Mas Bandar gimana dong? Ya tolong Mbak, nggak bisa bantuin kita Mbak, tolong Mbak. Benar, saya nggak Ya. tahu. Kalau saya Tapi, tahu, saya juga akan Ibu, kasih Ibu tahu. kenal tapi kan sama Bu Ratna kan? Kenal kan? Nah, Bu Ratna yang Sedikit bilang kenal. Ibu. Bu Ratna Tapi yang saya bilang. nggak tahu. Kalau Uwi ada di saya, pasti saya akan kasih tahu ya. Nah, jadi maaf ya, tolong pergi dari sini ya. Udah suka bohong Gua tau nggak nggak? tahu anakku di mana. Gue nggak percaya. Gue nggak percaya sama lu. Gue nggak percaya sama lu. Iya kita pergi, ya kita pergi. Pergi jauh-jauh. Pergi apa ini? Apa lu? Lu ngapain jambak-jambak gini? Lu ngapain jambak-jambak gini? Apa-apaan? Apa-apaan sih kalian semua? Kata lu. Gue nggak pernah lapor polisi. Awas lu ya. Ini dulu sembarangan tau nggak? Ini siapa nih kalian ini ya? Si kalian kenal Ini sama siapa saya. nih kalian ini ya? Siapa orang ini? Buru-buru kita pisahin, kita tenangin di situ. Ada apa ini? Jangan ribut seperti ini. Tolong jelaskan kenapa ini. Oh, jambak-jambak lu. Tenang Mbak, tenang Mbak, tenang Mbak, tenang Mbak, tenang Mbak. Mereka siapa sih? Ya, Ibu tadi siapa? Kenapa Ibu sampai dijambak begitu? Aduh. Ibu kenal sama mereka? Dulu kan teman-teman saya. Sama-sama copet tau nggak Mas? Astagfirullah. Terus kenapa mereka kasar gitu sama Ibu? Ya mereka nuduh saya lapor mereka ke polisi. Oh. Motor mereka. Padahal saya nggak laporin tuh nggak mau Ferry. Udah Ibu nggak usah urusan sama orang-orang begitu. Saya takut sama Mas. Udah nggak ada gunanya. Ini gimana dong Mas? Ya udah Ibu sekarang gini aja, Ibu nggak usah mikirin macam-macam masalah copet lah ini ya. Mending baik fokus sama anak-anak Ibu ya. Ya fokus, besarin mereka, rawat mereka ya. Ini yang ditakutkan kita semuanya. Perbuatan nekat dari para preman yang nggak jelas datangnya dari mana. Sampai akhirnya Ibu Eni nangis di situ. Ibu Eni khawatir, dia takut terjadi kenapa-kenapa dengan dirinya. Dan di situ, begitu preman ini tadi cabut, dia ingat anaknya. Enggak, aku ingat si Tita di rumah gimana dong? Si Tita, kita lihat Tita dulu yuk. Ya udah. Lihat Tita dulu gimana? Aku takut nanti didatangin sama mereka waktu si preman-preman itu. Ternyata begitu sampai rumahnya Ibu Eni. Kenapa Ibu? Kenapa Ibu? Kenapa Ibu?
Warga di situ marah, ngedorong Ika, maki-maki Ika, dibilang anak pencopet, anak maling, nggak tahu diri. Mau dihajar di situ, untungnya kita datang. Sabar dulu, Ibu. Ya, sabar dulu. Ibu sabar dulu, Pak. Sabar dulu, Pak. Ibu. Ibu sabar dulu, dengerin dulu, Ibu. Mohon maaf, ini kejadiannya gimana? Ada yang bisa jelasin, Ibu jelasin. Ibu sabar dulu, dengerin dulu, Ibu. Mohon maaf, ini kejadiannya gimana? Ada yang bisa jelasin, Ibu jelasin. Maling gimana, Cep? Sepatu. Itu kalau dia ada dia nih, kampung kita jadi nggak aman. Ternyata apa yang dilakukan warga marah di situ. Karena apa? Ika ini tadi nyolong sepatunya warga. Ibu, ada Bu ya. Jangan banget Bu ya. Anaknya juga maling. Pak, sabar dulu, Ibu, sabar dulu. Ya sabar dulu Bapak, Ibu sabar dulu. Ya ini kejadiannya gimana? Dia maling sepatu tetangga. Biasa emaknya ngopet. Enggak, Ibu ngeliat sendiri kejadiannya. Itu tetangga pada hilang sepatunya. Tadi dia pulang dari sekolah tuh habis main, dia ngambil tetangga. Ya sebentar kita tanyain dulu. Untungnya berhasil kita kasih pengertian. Kita tanya sama Ika, Ika bener ngambil sepatunya warga. Dengan nangis, dengan nyesel Ika bilang, adek ini ngambil sepatunya ini mereka ini masyarakat di sini bener. Hah? Ya udah bentar. Ya mungkin nggak sengaja Ibu. Sebentar, coba tolong ditanyain dulu alasannya kenapa adek ngambil, kan bukan punya adek. Kenapa kamu nyolong, Nak? Aku nggak punya sepatu kayak teman-teman. Sepatu aku udah rusak. Dia kenapa nyolong sepatu itu karena dia nggak punya sepatu. Sepatunya dia bolong, udah rusak semuanya. Dia pengen punya sepatu baru, minimal bagus, tapi dia nggak punya uang. Akhirnya dia terpaksa nyolong. Sama aja. Ya adik balikin sepatunya ya. Balikin lagi udah. Kita beli yang baru aja buat tadi ya sayang ya. Kita beli yang lain ya. Nggak boleh ya, nggak boleh ngambil ya. Sepatunya sekarang mana? Udah dipulangin udah. Pulangin Ibu. Minta maaf itu loh Ibu sekarang Pak. Udah minta maaf, nanti minta maaf nyesel ya nggak ngelakuin itu ya. Coba minta maaf sama ibu-ibu sama bapak di sini. Yang kenceng yuk. Ya makanya jadi anak tuh jangan ikut-ikutan emaknya ya. Dasarnya Jadi anak anak yang kamu. baik gitu, jangan Iya ikut Ibu, emaknya. iya Ibu, udah Ibu jangan dimarahin Ibu, namanya juga anak kecil dia nggak sengaja Ibu. Adik janji nggak ngulangi lagi ya. Janji ya. Enggak, kalau Adik mau sepatu, Adik minta ya sayangnya, jangan diambil ya. Ya tolong dimaafkan ya Bapak Ibu ya, kasihan Bapak Ibu ya. Ya sepatunya udah dikembalikan juga kok, Adik udah dikembalikan kan? Nangis dia di situ. Dia minta maaf sama semua warga. Warga pun akhirnya kasihan. Dan warga kemudian memaafkan Ika dan bahkan sepatu itu diikhlaskan buat Ika. Alhamdulillah. Ya, adik, jangan ngelakuin lagi ya. Kasihan ibu nanti dituduh terus ya. Tita, Ya kan katanya adik sayang sama ibu ya. Tita. Ya, harus jagain ibu ya, supaya gak diomelin ya. Kamu kenapa sayang ngelakuin itu sayang? Kamu nyolong sepatu, Nak. Mami kan udah bilang kamu nggak boleh sayang, kamu nggak boleh nyolong, Nak.
ajarin Tita kan. Ya udah ibu nggak apa-apa ya, pokoknya adik jangan lagi lagi ya. Ya, jangan lagi ya. Ibu tuh benar-benar udah nasihatin Tita kan, jangan kayak Nanti takutnya kayak gitu. nanti adik takutnya ketangkep, nanti adik digebukin nanti takutnya ya jangan ya. Kita kan tahu kan, nyolong itu dosa kan, kita kan mau, kita mau masuk surga kan Tita kan. Nah, ibu sekarang mau tanya, siapa yang ngajar kamu? Siapa yang suruh kamu nyolong? Siapa yang nyuruh? Bang Rahmat suruh aku boleh sepatu, terus aku bisa ketemuin Kak Umi. Ternyata Ika di situ ngebongkar. Dia ini sebenarnya disuruh Norman untuk nyolong. Bang Norman! Dasar lu Norman! Siapa ibu Bang Norman? Ada, gue mau kesana sekarang, gue mau nyusul dia. Tunggu sini ya, aku mau nyusul Sebentar ibu, sebentar ibu. Bang Norman siapa? Astagfirullahaladzim. Kemana ibu? Ibu ini anak Astagfirullahaladzim. Coba Pavel. Aduh, Pavel. Kita semua diajak sama Ibu Eni untuk ketemu sama Norman. Dia marah di situ. Bu. Ibu mau jalan kaki. antara ke sana, Bang. Ke sana. Mana ibu? Ikutin. Di mana ibu Bang Normannya, ibu? Ya, ikutin Ibu saya. sabar dulu, ibu. Mungkin kita bisa bicarakan Ketemu dulu. Bang Norman sana tuh. Bang Norman ini siapa, ibu? Tapi tolong kasih tahu kita, mungkin kita bisa bantu, ibu. Bang. Ikutin. Di mana Bang Normannya? Di warung sana, Hah? ikutin. Di warung depan sana. Coba, ibu. Iya. Ayo, coba kita mobil langsung. Langsung kita tempatnya Bang Norman. Bang Norman itu. Yuk. Yuk, Bu. Ayo lu ikutin ya. Begitu turun dari mobil ngeliat Norman, Ibu Eni itu langsung lari, langsung dipukul ini Norman, ditempeleng ini Norman, didorong ini Norman. Mana anak saya? Mana anak saya? Kasih tahu sama gue, di mana si Norman? Lu pada mana kamu teman-temannya Norman kan? Kasih tahu ke gue di mana si Norman? Oh, sini ada. Iya, kasih tahu ke gue. Nggak tahu, gue nggak tahu. Lu ada teman-temannya dia. Norman nggak terima, ditekan seperti itu. Teman-temannya ikut campur semuanya, akhirnya ribut sama tim kita. Norman yang mana Norman? Norman yang mana? Nggak ada sih Dia ada di sini. Hah? Lu kasih tahu. Nggak ada. Kasih tahu di mana si Norman. Ya, Norman yang ngajak anak gue. Yang ngajak Ya, anak gue nyolong, tahu nggak? Sabar, Pak. Sabar dulu, Pak. Iya. Sabar dulu, Pak. Aku nyari Norman Sabar karena dulu, Pak. Norman Sabar dulu. tahu Jangan, gue nyolong. Jangan diambil. Mas, tolong Mama. Jangan. Mau ngapain nih? Mau dibakar nih? Mau dibakar mana? Mau dibawa kemana? Lepasin. Oh, lepas. Woi, anak kecil kasihan. Sini, As. Sini. Ayo, jangan. Ayo. Susah di situ cari informasi dan Norman sama kawan-kawannya akhirnya kabur di situ. Lari di situ naik motor semuanya ngebut. Nah kok ribut seperti ini gimana caranya kita dapat informasi? Udah nggak apa-apa sih.
Normannya? Iya. Hah? Ada nggak Bu Normannya tadi? Hah? Novelnya di mana? Apa? Coba kejar-kejar tadi, kejar ya. Coba aja. Albert. Apa kejar di sana ya? Ikutin nanti kita nyusul nih. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting adanya nggak apa-apa. Adek nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Adek. Yuk langsung kita kejar, yuk kita kejar. Kita pakai mobil ya. Akhirnya tim sepakat untuk ngejar Norman, tim kita pencar nyari informasi di mana Norman berada. Beberapa jam kemudian dapat informasi Norman ini ada di tempat tongkrongan yang lain. Ini mereka mana preman-preman itu? Tapi emang biasa tempat nongkrongnya si Norman tuh di situ, Mbak. Iya. Di situ tiap malam nongkrongnya ditutup. Tapi tadi nggak ada. Nggak ada. Nggak tahu kemana. Coba cari. Udah Mas Guntur coba diliatin aja deh. Ini banyak motor. Mana ini. Coba lihat. Ini, Bu. Pak, kiri, Pak. Ya. Lu tutup. Kiri, Pak. Tuh teman-temannya ngomong. Woi! Buru-buru dia samperin Norman di situ, dia marah di situ, berantem lagi sama kawan-kawannya di situ. Sampai akhirnya kita paksa Norman, kita lumpuhkan kawan-kawannya, kita tekan. Lu Norman kan? Mana? Anak gue di mana? Mana anaknya? Anak gue di mana? Ini Norman. Mana anaknya ya? Lu Norman kan? Mana Wi? Wi mana? Lu Norman kan? Gua nggak tahu. Lu udah nyuruh anak kecil kalau lu buatin Wi kan? Gua nggak tahu. Gua nggak tahu. Anak gue di mana? Siapa? Gua nggak tahu. Norman, lu kasih tau anak gue di mana? Kagak tahu. Gua yang tahu ya. Gua yang tahu. Di mana gue? Gua kabar terakhir dapat kalau Uwi itu kerja di tukang nasi goreng urusan. Lu cari aja sore ya. Tiba-tiba dibiarin jual nasi goreng. Bukannya Wi dulu kerja di sini juga. Dia nggak cerita. Coba aja cari di tempat jualan nasi goreng. Awas lo kalau bohong ya. Awas lo kalau bohong. Pergi. Apa nih kamera nih? Pergi. Udah kan gua kasih tahu. Anak gue Ya cari udah, gue aja. belum ngajar ya. Pergi. Kalau lu bohong semua kita sini lo ya sama polisi lo ya. Udah nggak apa-apa ya, sayang. Itu udah dijagain sama tim kita ya, sayang. Ya udah, kamu nggak usah khawatir. Insya Allah semua nggak kenapa-napa kok, sayang. Berdoa aja ya. Ya Allah, kita nggak mungkin turun tadi soalnya. Ntar kamu ditarik-tarik lagi, didorong-dorong lagi ya, sayangnya. Kalau lu bohong semua gue samperin sampai polisi lo. Awas lo, Iya, gue lapor udah, polisi ya. Pinter udah ya, pinter ya. Dapat informasi alamatnya, RT RW-nya, kita sama Ibu Eni langsung meluncur ke sana. Mana gak ada yang namanya Norman di situ? Ada tadi yang gede itu, yang Norman itu ternyata. Oh, astagfirullahaladzim. Terus dia Iya. bilang apa? Kenapa dia sih nyuruh anak kecil kayak gini? Ya biasa, sengaja supaya dimanfaatin sama dia. Padahal Norman gak sama sekali tahu ibunya ada di mana. Tahu ternyata. Oh, tahu. Iya. Astagfirullah. Jadi dia ngasih tahu katanya tempat si apa tuh nasi goreng tadi. Nasi goreng, Mas. Di ujung jalan sana katanya dia. Ya Allah. Makanya ibu gak usah terjun ke dunia kayak gitu lagi, Bu. Iya. Iya, Mas, mana sudah anakku kasihan tuh. anaknya. Iya, maaf lah, Mbak Bella ya. Karena lingkungan yang begitu akhirnya anaknya terpengaruh, makanya jangan ajarkan anak-anak yang nggak benar. Akhirnya begitu dah. Ini sekarang Uwi juga, aduh, setiap nasi goreng kita tanyain, setiap nasi goreng kita tunjukin fotonya, Uwi tapi nggak ada yang tahu. Dan terakhir ada di situ sebuah nasi goreng, kata tim ini kenal yang namanya Uwi. Coba di mana nasi gorengnya? Enggak, dekat Coba lampu dulu, merah Mbak. katanya. Coba depan Pak. Ya itu Pak. Kiri Pak, kiri Pak. Coba lihat curang. Betul nggak? Ini nasi gorengnya. Yuk kita coba tanya langsung sini. Misi Pak.
Ya, Assalamualaikum. Tanya sama pegawainya, ternyata memang benar. Ada pegawainya yang namanya Uwi kerja di nasi goreng itu. Dan ternyata Uwi ini nikah sama yang punya nasi goreng. Ya Pak, kita mau nanya ini Pak, namanya Uwi. Mungkin Bapak kenal di sini. Nih Pak, sebentar. Nah ini fotonya nih Pak. Mungkin dia kerja di sini atau pernah makan di sini Pak. Kenal nggak? Kenal. Oh kenal? Bapak tahu bener yakin? Yakin ya. Iya. Uwi kan namanya bener Pak. Ya dia apa Pak? Kerja di sini atau? Belum pernah jadi. Oh kerja di Oh sini. terus sekarang di mana Pak? Ada nggak? Uwinya Pak. Kita boleh ketemu ngapain Anak ya? itu anak saya, Pak. Iya, ada. Sekarang di mana Pak Uwinya? Dia nikah sama yang punya. Yang punya nasi goreng ini? Iya. Itu anak saya, Pak. Anak saya. Kok dia nggak dia nikah kok nggak undang-undang ibunya Pak? Ini ibunya Pak. Saya ibunya, Pak. Kok dia nikah nggak bilang-bilang sama saya, Pak? Akhirnya pegawai nasi goreng ini ngasih tahu alamat rumah bosnya. Kan dia pindah kemana Pak? Tadi Bapak bilang pindah kan? Kira-kira saya Jaya Kar. Jagakarsa maksudnya? Iya. Oh Jagakarsa pindah ke sana? Iya. Di mana Pak Jagakarsanya Pak? Kurang tahu juga ya. Patokannya mungkin apa Pak? Patokannya polsek. Dekat polsek patokannya. Kita ke sana aja kalau gitu Pak ya. Iya makasih banyak Pak ya kalau gitu ya. Ayo, Ayo kita coba ke Jagakarsa dekat polsek. Coba tim kasih tahu ke Jagakarsa dekat polsek katanya. Iya rumahnya. Wi nikah sama yang punya nasi goreng. Iya kita ke sana aja yuk. Pas kita sampai di sana, langsung nggak sabar Ibu Ainiti turun dan ternyata waktu diketok-ketok pintunya yang keluar adalah Assalamualaikum. 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 Loh, Si Norman ngapain di sini nih ya? ngapain di sini? Ngapain? Kasih tahu di mana Uwi. Ini nih. Sebentar. Ini bukannya tempatnya Pak Kris. Ini ngapain tempat ini? Ini siapa? Tim sempat ribut di situ. Sempat berantem lagi sama komplotan preman-preman itu. Bentar dulu. Kita cuma mau nanya, Pak Kris mana ini? Hah? Mas. Ini Pak Kris. Bener nggak lu? Kalau nikahin anak gue? Bener. Hah? Udah kita kasih tahu. Mas, ini yang nikahin anak gue, Mas. Sekarang mana Pak? Anaknya? Mana? Anak aku deh. Wi mana Wi? Udah nikah sama Uwi. Sebentar Pak. Bapak nikah sama Wi. Sedangkan ini kan ibunya. Siapa wali nikahnya? Hah? Siapa wali nikahnya? Berarti Bapak ngawur ini nikahnya ini. Sebentar dulu Pak saya tanya siapa wali nikahnya? Perempuan tuh harus ada wali nikahnya. Siapa wali nikahnya? Hah? Nggak bisa jawab kan? Yang dibawa sama Uwi waktu itu. Saya nggak ngerti. Palsu berarti di wali nikah semua settingan semuanya. Lu harus Nggak jujur sah sama ini gue. nikahnya ini. Lu harus, gue ibunya gue. Lu harus tanggung jawab. Ini Bu, pada waktu malam pertama ternyata Uwi udah nggak Bu. Astagfirullahaladzim. Dia pernah anak komplotan. Gak mungkin. Ini Bu, pada waktu malam pertama ternyata Uwi udah nggak Bu. Astagfirullahaladzim. Dia pernah anak komplotan. Gak mungkin. Ini alasannya nggak masuk akal. Pasti dia sengaja cuma mainin Uwi dan kemudian dibuang itu saja. Lu jangan larang-larang tuh, udah gue gak mau. Anak gue lu jangan nikahin kayak gitu dong. Ini benar Bu, ini pernyataan dari Uwi sendiri Bu. Ini pengakuan dari Uwi. Waktu kita paksa di mana Uwi? Di mana Uwi? Dia ngaku Uwi saya buang di jalanan di daerah sana Jakarta Barat. Coba aja ke sana. Udah Pak, sekarang mana Uwinya? Gak usah pakai ngomong-ngomong apa-apa kayak apa, jelas Dia aja. ada di rumah sini lagi Mas. Jadi maksudnya Bapak usir? Iya betul. Bapak usir kemana dia? Saya lihat dia ada di jalanan, jalan kafe. Hah?
Astagfirullahaladzim. Bapak biarin gitu aja. Astagfirullahaladzim. Enggak, Bapak bener-bener gak punya perasaan tau gak? Udah, Bu. Dasar lu yang orang. Coba kita cari aja, Bu. Ibu. Ayo Bu, kita harus cari Bu, kita harus cari. Udah Ibu, udah Ibu, udah Ibu, udah Ibu. Ayo, Bu. Ibu, udah Ibu, udah. Dasar lagi. Ayo Bu, ayo Bu. Saya punya, Bu. Ya, sekarang kita coba cari-cari, Bu ya. Iya Mas. Di mana keberadaan anak Ibu ini? Ini udah malam banget ini, mendingan pelan-pelan aja, Pak. Pelan-pelan panggilnya, Pak. Iya Mas. Sabar ya sayang. Bener Tuhan. Iya, kita coba pelan-pelan nih. Sampai akhirnya kita sampai di jalan yang kita cari. Kita tunda mobil, kita tanya di situ. Ayo, tunggu. Ayo, pelan-pelan adik, pelan-pelan turun, Nos. Turun. Yuk, kita sambil naik ini orang ini. Ini, Bu. Bu, permisi. Assalamualaikum, Bu. Bang nanya, Ibu. Maaf, kenal ini nggak Ibu ya? Lihat ini nggak Ibu? Pernah lihat ini orang ini nggak Ibu? Uwi namanya. Nggak pernah lihat Ibu Uwi namanya? Enggak ya? Oh enggak ya, makasih ya Bu. Iya dari sini, nggak pernah lihat ya? Nggak pernah lihat Pak ya? Ini Pak, fotonya agak kecil nyempilinnya anaknya. Ini perempuan ini Pak, Ibu ini nih. Ibu Uwi namanya. Nggak pernah lihat Pak ya? Iya, makasih Pak ya. Ayo coba tanya-tanya lagi. Ibunya, anaknya Ibu ini ya. Makasih Pak ya. Pak, Assalamualaikum Pak. Pak nanya Pak, ya pernah lihat Ibu ini nggak Pak? Bukan. Uwi namanya Pak. Iya. Wih Pak. Pernah ini. Di mana Pak? Di sebelah sana Pak. Oh di sebelah sana? Deretan ini Pak? Oh ya, makasih Pak ya. Makasih Pak, makasih Pak. Coba dekat sini. Dia dekat sini katanya. Sampai akhirnya di suatu tempat dan kita ngelihat di situ ada seorang perempuan tidur di emperan toko. Itu kali ya? Astagfirullahaladzim. Kamu kemana aja, Nak? Ibu udah dicari semua. Adiknya nangis. Maafin Ibu. Iya, Ibu juga minta maaf sama kamu ya. Kamu kenapa sampai ada di sini, Wi? Aku diusir Mak sama suami aku karena aku maafin Ui. Iya, Ibu udah maafin Wi. Ui belum bisa bantuin Ibu. Ibu juga minta maaf sama kamu, Wi. Kita nggak boleh copet lagi, kita nggak boleh. Ui janji. Kita harus kembali ke jalan Allah. Ui gak bakalan copet lagi. Ui Ui janji janji. ya. Ui udah tobat. Jangan
tempatnya dosa, juga tempatnya salah. Ya Allah, ampuni dosaku. Mungkin tiada terhingga lagi kesalahan ini. Ya Allah, ampunilah hamba. Aku tiada berdaya. Ui pulang ya. Nggak usah pikir macam-macam lagi. Ui pulang bareng ibu. Ya, sama-sama kita lebaran bareng. Yuk, kita bawa Wi pulang ibu. Yuk, teman. Sujudku hanya menyembahmu Allah. Doaku hanya kepadamu Allah. Ku resah bila ku mulai menjauhimu. Astaghfirullahaladzim. Lingkungan itu mempengaruhi kehidupan kita ya. Awalnya jadi pencopet, akhirnya anak-anaknya juga ikut copet. Tapi kalau coba orang tua kita mengajarkan kita kebaikan, insya Allah anak-anak kita juga akan ikutin kebaikan. Dan kita akan mendapatkan ya, rahmat yang luar biasa buat keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari segala cobaan dunia yang membelenggu, Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku. Ku genggam erat janjimu untuk selalu setia bersama.